Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusi Brubarus dengan NIM L1A1181117. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari pemilik lahan pertanian di Desa Sungai Duren. Di sini saya akan mewawancarai tentang bagaimana pengelolaan sistem agroforestrinya di lahan pertanian ini. Baiklah, di sini saya bersama dengan Bapak Rama dan Bapak Ian. Di sini saya akan mewawancarai bagaimana sistem pengelolaan agroforestry yang ada di lahan pertanian di Desa Sungai Duren. Jadi baiklah Pak, pertama untuk Bapak, asalnya dari mana ya Pak? Kami dari Bengkulu. Dari mana Pak? Bengkulu. Kalau Bapak? Sama saja. Jadi sudah berapa lama ya Pak mengelola lahan pertanian ini? Kalau di Jambi 45 tahun. Jadi untuk lahan pertanian ini apakah milik pribadi atau bagaimana Pak? Masih punya orang. Masih punya orang. Oh, berarti Bapak ikut bantu mengelola pemiliknya di sini. Untuk kira-kira luas lahan pertanian ini kira-kira berapa? Hampir 2 hektar lah. Jadi dalam pengelolaan lahan pertanian ini apakah sebagai pekerjaan sampingan atau sebagai pekerjaan tetap? Kerjaan tetap. Pekerjaan tetap. Untuk jenis tanamannya di lahan seperti ini apa saja ya Pak? Tanaman holti lah. Tanaman henti, cabai, Segala macam. Holti dalam holti. kalau yang pakai mulsa itu apa? Kacang. Oh, itu kacang. Banyak. Ini sawi. Sawi. Sama itu timun. Yang di belakang itu karet. Karet. Baru untuk rotasi penanamannya gitu bagaimana? Rotasi. Oh, berdirian ya. Iya, berdirian itu bagaimana gitu? Misalnya kan setelah Habis cabai bisa kita tanaman holti yang lain. Ya, seperti pare, isi. baru untuk sistem pemupukannya itu bagaimana? Kalau yang kayak ini dia sistem pemupukan seminggu sekali. Tanaman holti kan. Kalau untuk karet per 6 bulan sekali. Kalau untuk timun Sama. sama juga berarti seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi untuk sebelumnya Pak, Bapak pernah nggak gitu mendengar sistem pengelolaan agroforestry atau seorang petani memanfaatkan agroforestry seperti Bapak ini gitu? Tujuan Bapak untuk mengelolanya, ini kan ada tanaman henti juga sama ada tanaman disebut tanaman karet itu. Tujuan Bapak gitu mengelola kedua jenis tanaman ini sekaligus gitu Pak, tanaman pertanian sama Menambah pertanian. perekonomian. Mengembangkan panos juga. Terus untuk pemanenannya teknologi yang sering Manual. sama untuk teknologi untuk pengelolaannya ini gitu Kita dibantu mesin. Mesin semua itu. baru kayak masalah ataupun kendala yang sering Bapak hadapi gitu dalam pengelolaan lahan pertanian ini kira-kira apa saja gitu Pak? Kalau pengelolaan lahannya sih nggak ada masalah. Pengurusan tanamannya Oh ya, pengurusan tanamannya itu kira-kira apa saja gitu Pak masalahnya? paling hama. Untuk Gitu. atasi hama, mengendalikan hama lah yang jelas. Penyemprotannya ya 3 hari sekali. Oh, misalnya kayak cuaca gitu berpengaruh nggak Pak dalam Kadang berpengaruh. misalnya kayak kalau kayak cuaca itu berpengaruh terhadap tanaman yang mana yang paling berpengaruh? Cabai sih. Cabai itu misalnya Jamur biasanya. Jamur. Serang busuk buah. Kalau cuacanya banyak hujan kan. baru untuk apanya Pak? Kan tadi Bapak udah nyebutin dulu masalahnya sama kendala-kendalanya. Untuk Bapak sendiri gitu pemecahan masalahnya itu bagaimana? Itu kita atasi dengan penyemprotan 3 hari sekali minimal. Mencegah penyakit tadi kan. Terus misalnya gini Pak, ini kan ada faktor cuaca nih. Bapak gitu nggak ada gitu, misalnya meningkatkan pemupukan di lahan pertaniannya atau meningkatkan misalnya jenis obat yang dipakai gitu, Iya, nggak ada gitu, bisa jadi. gitu ya Pak. Baru yang untuk strategi pemanenannya itu bagaimana Pak? Dari lahan pertanian dari tanaman cabai, mentimun, kacang, sama sawi. Bisa bergiliran bertahap. Gantian panenannya itu. Kalau untuk cabai sendiri itu 3 hari sekali. oh itu 3 hari sekali udah dilakukan pemanenan. Iya. Kalau untuk yang timun Timun tiap hari. itu tiap hari. Kalau Kayak kacang 2 hari sekali. oh kacang itu 2 hari sekali. Iya, 2 hari sekali.
Kalau sawi kali panen. Oh, enggak mesti. Kalau kacang itu dari ditanamnya biji sampai besar itu kira-kira berapa lama? 1 bulan setengah. 1 bulan. Jadi 45 setelah hari. jadi setelah berumur 45 hari dilakukan pemanenan 2 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau untuk tanaman karetnya sendiri Pak, Tiap pagi. itu tiap pagi gitu ya. Pengakuan getahnya seminggu sekali. Jadi terkhususnya Bapak sendiri kayak gitu, misalnya keuntungan sama setelah Bapak melakukan agroforestry ini gitu, untung atau ke dampak positif yang sangat berpengaruh di Bapak itu apa? Misalnya ke dampak Penambahan perekonomian, ekonominya. pengetahuan. Iya. Semuanya bisa menambah. Jadi baiklah, saya telah selesai mewawancarai tentang pengelolaan agroforestry dari Bapak Rama dan Bapak Ian. Jadi baiklah, setelah kita melakukan wawancara kepada Bapak Ian dan Bapak Rama, maka dapat kita simpulkan yaitu Bapak ini melakukan sistem agroforestry campuran, yang dimana Bapak ini mengelola tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Di sini Bapak ini mengelola tanaman kehutanan yaitu berupa pohon karet. Pohon karet ini untuk pemanfaatan penanaman pohon karet ini itu Bapak ini memanfaatkan lahan kosong serta merta untuk meningkatkan penghasilan beliau sendiri juga. Dan untuk tanaman holtinya itu ada tanaman timun, ada juga tanaman cabai, dan ada kacang dan tanaman sawi. Dengan memanfaatkan sistem agroforestry, Bapak Rama dan Bapak Ian memperoleh keuntungan, yaitu yang pertama menambah penghasilan dan menambah pengetahuan. Kita diharapkan sistem ini boleh dimanfaatkan dan dicontoh oleh masyarakat sekitar. Jadi sekian hasil wawancara saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.